Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga. Dan kita masuk pada poin ke-13, halaman ke-59. Beribu-ribu pahala dan sebuah rumah di surga. Kita baca matanya baru kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin." Barang siapa yang masuk ke pasar lalu mengucapkan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya segala kerajaan, hanya miliknya segala pujian, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia maha hidup tidak akan pernah mati, hanya di tangannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya Allah akan catat baginya 1.000.000 pahala dan akan menghapus darinya 1.000.000 dosa dan akan mengangkat untuknya 1.000.000 derajat. Kemudian di dalam riwayat yang lain, "Man qala fi suqi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin wa bana lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ketika berada di pasar mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, segala pujian hanya miliknya segala kerajaan, dan hanya miliknya pula segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan, dan dia pula hidup yang tidak akan pernah mati. Hanya di tangannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya Allah akan catat baginya 1.000.000 pahala, menghapuskan darinya 1.000.000 dosa, dan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Baik, di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berdoa saat masuk pasar. Ini cocok pembahasan ini untuk ibu-ibu ya, karena ibu-ibu yang banyak ke pasar ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan dua riwayat ini, kita akan menjelaskan tentang adab-adab dulu.
adab seseorang masuk pasar itu apa? Karena begini Bu, Nabi SAW pernah mengatakan khairul makan masajiduha wa syarrul makan aswaquha. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Jadi kita tahu bahwa pasar itu adalah seburuk-buruk tempat. Disitulah setan beraksi dan menancapkan genderang perang kepada Bani Adam. Sehingga karena pasar itu bukan tempat yang baik, justru tempat berkelahinya kita dengan setan. Makanya seorang muslim harus tahu adab dan etika masuk pasar itu, supaya tidak terkena jeratan setan di dalamnya. Yang pertama, ta'jilu bil khuruji minal aswaq. Kalau bisa Bu, kalau ibu ke pasar, sudah selesai apa yang ibu beli, segera keluar. Jangan lama-lama di situ. Kenapa demikian? Tadi saya sudah jelaskan. Karena di dalam pasar itu ma'arakatus syaitan wa biha nasaba rayatah. Kata Rasul, karena di dalam pasar itu tempat bertempurnya kita dengan setan, disitulah setan menancapkan benderanya. Makanya kenapa? Karena di situ setan di mana-mana dalam pasar itu dan mengajak perang dengan kita, maka sebaiknya jangan meladeni mereka, tapi segera keluar pasar. Kalau selesai hajatnya, selesai kebutuhannya apa yang ibu beli, atau selesai mungkin menghabiskan jualannya jam sekian ke jam sekian, cepat keluar. Kenapa demikian? Kalau kita berlama-lama di pasar itu akan menyebabkan banyak maksiat yang kita lakukan di dalamnya. Terkadang dengan asiknya kita keliling pasar, akhirnya kita dilalaikan waktu, sehingga terkadang meninggalkan kewajiban. Apalagi pasar di zaman sekarang kan sudah disulap jadi mal masalahnya, sehingga terkadang itu yang namanya mal ya terang teruslah, mau pagi mau siang mau malam, ya memang begitu terangnya, sehingga orang masuk mal itu kadang-kadang tidak tahu kapan pagi, kapan siang, kapan malam, kayak semua sama. Ibu ke mal jam 10, keluar pula jam 10 juga, jam 10 malam gitu ya. Nah, ini kan bahaya. Kemudian yang kedua, tijaratun rabihatun fi abghadil biqa'i ila Allah azza wa jalla. Kita bisa berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berjual beli dengan manusia. Tapi kalau bisa juga kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, berjual beli dengan Allah lan tabur, perdagangan dan perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Kalau berniaga dengan manusia, kadang untung kadang rugi, kadang kena orang amanah, kadang kena tipu juga kan itu. Tapi kalau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya. Dan riba yang dihalalkan itu ketika berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Inilah hadis yang kita bahas ini. Jadi sebelum kita masuk ke pasar, berniaga dulu dengan Allah Subhanahu wa taala di pintu pasar itu dengan cara membaca doa ini. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang nomor 3, ifsya'us salam. Sebarkan salam. Kalau tahu bahwa di dalam pasar itu mayoritas muslim, dan umumnya di negeri Islam ya memang para penjual juga mayoritas muslim, dan orang yang datang pun rata-rata orang muslim, maka sudah selayaknya ifsya'us salam, sebar salam sebanyak-banyaknya dalam pasar itu. Ustaz saya enggak kenal, enggak apa-apa, ucapkan salam saja, yang penting zahirnya nampak muslim, dia pakai jilbab,
Karena di antara tanda-tanda kiamat itu, ketika orang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal dan tidak mengucapkan salam kepada yang tidak dikenal. Alasannya takut ditanya Ustaz, takut didekati, kemudian ditanya, kapan kau kenal saya, kenapa mengucap-ucap salam? Ya jawab saja, mengucapkan salam itu perintah Nabi, makanya saya ucapkan salam. Makanya ada sahabat namanya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar itu terkadang dia menyengaja datang ke pasar bukan untuk jual beli, bukan untuk menjual atau membeli sesuatu, tapi ke pasarnya itu hanya ingin mengucapkan salam saja. Abdullah ibn Umar itu datang ke pasar itu hanya ingin menyebarkan salam. Masuk ke pasar, ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum. Bayangkan kalau satu pasar itu 200 orang, berarti 200 salam ibu sampaikan kepada orang-orang itu. Kira-kira nih kalau amalan Ibnu Umar ibu lakukan, apa kata orang? Nah, cobalah ke pasar sini tiap hari, nggak usah beli-beli, ucapin salam aja satu pasar. Sebalik, besoknya gitu lagi. Kira-kira ibu dikatakan gila atau waras? Padahal Ibnu Umar ini melakukannya sering dia. Itulah kadang-kadang orang berbuat baik itu belum tentu dikatakan waras, kadang-kadang dikatakan gila pula. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, ghaddul basari 'anil muharram. Usahakan jaga pandangan. Jaga pandangan baik kepada hal-hal yang diharamkan atau yang terdapat syubhat di dalamnya. Ibu kalau ke pasar penjualnya laki-laki, ya ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kecuali yang menjualnya sesama wanita mungkin enak, tapi kadang ada penjualnya laki-laki. Karena dulu itu kalau pasar memang sampai sekarang kalau di daerah Timur Tengah kebanyakan isi pasar itu laki-laki yang jualan, yang datang juga laki-laki. Tapi kemudian berubah seiring waktu. Hari ini justru di negeri kita ini kebanyakan mayoritas yang di pasar itu perempuan, yang masuk pasar pun rata-rata perempuan. Kemudian yang kelima, ar-rifqu was-samahatu biman fis suqi 'amatan wa fil bai'i wasyira khassatan. Hendaklah ketika seseorang masuk pasar itu berlaku lembut dan lapang dada, mudah memaafkan. Terkadang ibu masuk pasar itu pasarnya rame, entah ketabrak, entah kesenggol, akhirnya entah nyenggol orang, kemudian dia marah pula sama ibu. Harus sabar, namanya orang ramai masuk pasar itu. Dan tidak semua orang yang nabrak atau yang ditabrak oleh badan kita itu orangnya baik gitu. Kalau orangnya baik ya biasa saja, sebagaimana aku disenggol dia, aku juga nggak apa-apa kena senggol orang. Terutama secara khusus berbuat lembut dan baik itu kepada para pedagang. Kalau kita pembeli, kalau kita ini penjual, maka kita berbuat baik kepada pembeli. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disyaratkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati orang yang mudah saat posisinya sebagai penjual dan memudahkan saat posisinya menjadi pembeli. Ramah gitu ya. Penjual itu kalau ramah, senang sekali. Karena banyak emak-emak khususnya ini, kalau masuk sebuah warung kemudian orangnya jutek, orangnya pokoknya kasar gitu, tak mau beli lagi di situ walaupun murah. Tapi kalau umpamanya orangnya ramah, murah senyum, mahal-mahal pun mau dia ke situ. Kadang-kadang akhlak ini juga jadi market juga dalam jual beli itu.
Kemudian juga yang nomor 6, as-sidqu wal amanah. Usahakan jujur dan amanah. Nabi SAW mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama lam yubarak atau muhiqa barakatu bai'ihima. Akad jual beli ini bil khiyar, itu terserah antara penjual dan pembeli sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dalam berjual beli, kemudian diterangkan tidak disembunyikan, maka akan diberkahi jual belinya. Jika keduanya dusta saat jual beli, maka akan dicabut berkah dari keduanya. Jadi kalau kita sebagai penjual jujur, nih barang-barang ini, umpamanya jual sayuran, nih maaf nih sayuran ini udah 3 hari makanya layu, ya. Ngomong saja seperti itu. Rizki itu biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang tidak jujur kan Bu. Kadang-kadang ikan itu udah mati 100 tahun itu, matanya pun udah merah menyala ikanku katanya. Kadang-kadang dikasih apa tuh, pengawet kan, pengawet mayat itu, bayangkan, supaya matanya makin cerah, makin terang. Lah ini kan tidak ada amanah namanya. Dia mau nipu orang, sudah nipu, membahayakan orang lagi. Karena pengawet mayat ini kan bahaya untuk kesehatan. Jadi sudah dia dusta, yang kedua ngeracuni orang jadinya kan. Nah itulah, kadang-kadang orang tidak amanah sebagai penjual atau sebagai pembeli. Ibu yang masuk ke pasar sama juga harus jujur dan amanah. Ketika menawar, berapa ini? 20.000. Baru dari sana ini 15, padahal nggak ke sana Bu. Ya kadang-kadang kita ini untuk ngelabui penjual, kemudian ngarang-ngarang cerita. Langsung saja, kalau memang ibu suka beli, nggak suka tinggalkan, selesai kan gitu. Kenapa mesti ngarang-ngarang cerita untuk tawar-menawar di situ? Sekalipun kemudian ampuh jitu dengan mengatakan seperti itu, akhirnya kemudian dia turunkan harganya, nggak akan berkah tuh barangnya. Karena Rasul yang mengatakan di sini, wa in kadzaba wa katama muhiqa barakata bai'ihima. Kalau dia tidak jujur, dia dusta, dia sembunyikan, maka hilang berkah di antara keduanya. Kemudian yang nomor 7, al-adlu wa adamu tatfifil mizan. Berusaha adil dan tidak mengurang-urang, baik di pihak penjual atau di pihak pembeli. Di pihak penjual ya jelas, kadang-kadang ada yang kemudian takarannya dikurangi, meterannya dikurangi, timbangannya dikurangi kan itu. Akhirnya tidak pas dengan timbangan, meteran dan takaran itu. Sebagai penjual, pembeli juga sama. Jangan suka minta nambah-nambah. Kasihan juga, itu untung dia sebenarnya kan. Ini udah jelas 1 kilo, tambahlah 1 on katanya. Tapi yang dibayar 1 kilo. Kalau buah-buahan main ambil, dimakan gitu, kecut nggak pula dibeli, yang dimakan tak dibayar sama dia. Lah ini namanya tatfif dalam jual beli, nggak akan berkah juga. Kemudian juga yang nomor 8, al-kadzibu fil kasbi, berdusta. Ya tadi dusta itu sudah mencakup semuanya, yaitu kecurangan dalam dagang. Termasuk ikhfaul aibil ladzi ya'lamuhu fi sil'ah. Kalau dia sebagai pedagang, terkadang dia menyembunyikan aib dari dagangannya, ataupun memberikan syarat-syarat yang fasid, yang rusak. Lah itu semua adalah tidak boleh. Dan banyak lagi lah, kalau kita cerita adab-adab jual beli, kita akan bahas dalam Kitabul Buyu, nanti itu semua keluar tentang adab jual beli. Intinya bahwa
kalau ibu ke pasar ingin membeli sesuatu yang gunanya untuk dimakan ibu dan keluarga, maka belilah rizki yang halal. Jangan menipu, jangan mengurang-urang, apalagi ada unsur tatfif di dalamnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk tidak boleh menyakiti kaum muslimin. Masuk pasar jangan, ini pasar berdesak-desakan ya. Ada orang yang tidak antri bu, nggak malas antri gitu kan. Pamannya ini warung ini rame. Ibu masuk di situ itu sudah tahu bahwa ada yang duluan dibandingkan ibu. Kemudian tiba-tiba yang namanya pedagang nih kadang saking sibuknya dia mengurus, kadang-kadang tidak tahu mana yang duluan mana yang belakangan tuh. Lah harusnya kita yang sudah tahu, kita kan pembeli tentu tahu antara saya dengan dia, duluan dia umpamanya atau duluan saya. Kalau seandainya ini pedagang ini kok melayani kita, ibu katakan si anu dulu, nah, gitu maksudnya. Sebab kalau umpamanya ibu malah seneng gitu ya, kalau didahulukan dibandingkan orang, ini sudah berdiri lama nih, ibu zalim sama dia. Jadi jangan menyakiti kaum muslim. Justru dengan cara itsar, mendahulukan orang lain itu dapat pahala di situ. Jadi kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya di pasar. Termasuk bujangan membaca Quran juga dalam pasar itu. Namanya lagi rame-rame gitu ya, lagi zahma bahasa Arabnya itu, berdesak-desakan. Enggak boleh seseorang itu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kan harus dibaca di tempat-tempat yang tenang, ya, yang baik, bisa didengar gitu. Sementara di pasar tahu sendiri lah kan gitu, tempatnya ada tempat rusak, kemudian juga orangnya juga temperamen, ada yang baik, ada yang tidak, dan begitu seterusnya. Sehingga hindari membaca Quran dalam pasar, kecuali kalau ibu punya warung di situ dalam pasar itu, ya di sela-sela nggak ada pembeli, ambil mushaf kemudian baca, ya ada masalah kan gitu ya. Tapi kita pembeli berdesak-desakan gitu, baca Quran, apalagi ibu lewat sampai mengucapkan takbir gitu kan, biar bisa lewat. Ibu mau perang atau apa? Ya ngantri ya biasa aja lah, jangan senggol sini senggol sana, sikut sini sikut, itu malah berdosa jadinya. Taib, dan banyak lagi adab-adabnya. Lah di antara adab-adabnya di sini adalah yang kita bahas ini, yaitu berusaha untuk berniaga dengan Allah sebelum berniaga dengan manusia. Caranya apa? Sebelum masuk pasar itu berdoa dulu. Kan pasar itu kan mesti ada gerbangnya, ada pintunya. Atau kalau memang di pasar kaget kayak di Batu Haji ini kan banyak di sini kayak pasar-pasar di pinggir jalan tuh kan, nggak ada gerbangnya. Ya pokoknya ibu sebelum membeli sesuatu, bacalah doanya. Setelah selesai baca doa baru membeli. Tapi kalau di pasar-pasar yang permanen dibangun, kadang-kadang ada gerbangnya kan gitu. Di depan gerbang itu, ibu baca dulu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah zat yang hidup dan tidak akan pernah mati, di tangannya kebaikan, dan Dialah yang atas segala sesuatu maha mampu. Ibu kalau baca nih, apa pahalanya? Luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya nih, berapa pahalanya? 4 perkara ibu akan dapat di situ. Ibu akan dapat 4 perkara kalau ibu baca doa ini. Pertama, kataballahu lahu alfi hasanatin. Ibu akan dicatat dalam catatan buku ibu yang di tangan para malaikat itu. Jadi akan dicatat
sebanyak 1.000.000 kebaikan. Langsung diletakkan di catatan ibu yang di tangan-tangan malaikat itu, bahwa si fulan sudah membaca doa masuk pasar, aku tulis dia mendapatkan 1.000.000 pahala. Luar biasa Bu, 1.000.000 pahala. Bayangkan kalau kita mau beramal satu-satu, sampai kapan 1.000.000 dapatnya? Ini cukup berdoa depan pasar saja sudah dapat 1.000.000 kebaikan. Cukup sampai di sini? Tidak. Yang nomor 2, wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, akan dihapus 1.000.000 keburukan. Dihapus. Ya. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, Allah angkat 1.000.000 derajat dia. Dan yang terakhir dalam riwayat yang kedua, wa bana lahu baitan fil jannah, dan akan dibangunkan 1 istana di sorga. Subhanallah Bu. 1.000.000 kebaikan ibu dapat, 1.000.000 keburukan dihapuskan Allah dari badan kita, 1.000.000 tingkatan Allah berikan kepada kita, dibangunkan lagi 1 rumah di sorga. Ya kan rugi, sia-sia nih kalau seandainya ibu tiap hari ke pasar gitu. Kan ada orang yang tiap hari ke pasar, ada yang seminggu sekali. Coba bayangkan setiap hari Bu, kalau ibu sebelum masuk pasar baca doa ini, dan itu tiap hari, coba bayangkan berapa miliar, berapa triliun itu dapatnya kalau terusan setiap hari sampai ibu wafat. Jadi ini luar biasa pahalanya. Memang hadis ini perselisihkan oleh para ulama, tetapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala menghasankan, artinya hadis ini bisa dijadikan hujjah. Karena ada beberapa amalan, salah satu ciri-ciri hadis itu palsu, itu ketika amalannya ringan, pahalanya segudang. Nah ini kalau ada amalan ringan, pahalanya segudang, ini ciri-ciri hadis maudhu, hadis palsu. Tapi tidak semua. Itu hanya ciri-cirinya saja, tidak semua. Banyak hadis-hadis sahih pun yang menjelaskan tentang amalan-amalan ringan namun berpahala segudang. Salah satunya ini hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan pahalanya akan diberikan 1.000.000 pahala. Lu bayangkan. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita sedikit kaji kandungan daripada doa ini. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW memulai mengajarkan doa masuk pasar itu didahului dengan tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat bagaimana dalam doa ini Rasul memulakan dengan kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kalimatut tauhid yang dengannya diutus para nabi, yang dengannya diturunkan kitab-kitab, yang dengannya disyariatkan jihad, yang dengannya terjaga harta, jiwa dan darah, dan begitu seterusnya. Itulah kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian wahdahu la syarikalah, ini sebagai taukid bahwa karena dia tunggal, tidak ada yang sekutu, tidak ada yang berserikat dengan dia. Kemudian lahul mulku walahul hamdu, bagi dia kerajaan dan bagi dia pujian. Bagi dia kerajaan dan bagi dia pujian artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk dipuja dan dipuji, dan Allah adalah penguasa alam semesta. Bagi dia kerajaan, tidak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh makhluk-makhluknya, di mana langit digulung dan juga bintang-bintang berjatuhan, air diluapkan, gunung-gunung diterbangkan, tidak ada manusia yang hidup, semua mati, malaikat mati, jin mati, manusia juga mati.
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan limanil mulkul yaum. Sekarang kalian tahu kerajaan siapa ini sekarang ini. Siapa yang berhak memiliki kerajaan? Tidak ada yang menjawab karena semua mati makhluk-makhluk yang berakal itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala dialah raja bagi semesta alam. Kemudian perkataan beliau ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, ya pasar ma'ruf, pokoknya tempat orang jual beli itulah pasar. Pokoknya kalau disebut pasar ya ma'ruf, pokoknya ada pasar kering, ada pasar basah kan itu. Pasar yang semua orang numplak di situ. Bukan maksudnya toko tertentu, tidak. Umpamanya ibu punya tetangga, lah tetangga ini buka warung kelontong. Kemudian ibu setiap mau beli berdiri dulu, baca doa ini dulu. Setiap mau beli baca doa ini dulu. Ini yang punya warung kelontong heran, kenapa ibu ini selalu berdiri di situ? Kayak mau hormat bendera saja gitu. Bukan untuk toko, ini tidak berlaku hadis ini. Maksudnya suk itu artinya pasar, tempat jual beli. Ya ma'ruf kalau disebut pasar ya pasar gitu. Kalau toko kan beda, bukan pasar dia. Jadi hadis ini bicara soal pasar, bukan soal toko. Yuhyi wa yumit, dialah zat yang maha menghidupkan lagi maha mewafatkan. Jadi Allah mampu menghidupkan dan Allah juga sangat mampu mewafatkan. Wa huwa hayyun la yamut, dia adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Persis seperti khutbahnya Abu Bakar Siddiq saat kematian Nabi, di mana kata Abu Bakar itu, ayuhan nas man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Manusia, kalau kalian masih menyembah Muhammad, tuh Muhammad sudah mati, masih kalian mau sembah juga. Tapi siapa yang menyembah Allah adalah Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Itulah makna yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, di tangannya lah seluruh kebaikan. Bahkan bukan hanya kebaikan, keburukan juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, maksudnya qadir alal ihya wal imata. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Maksudnya maha mampu di sini artinya mampu menghidupkan dan mampu mewafatkan. Baru setelah itu bicara soal pahala. Kataba lahu alfa alfi hasanah, Allah akan catat 1.000.000 kebaikan. Maksudnya akan dicatat di tangan kiram al-katibin, malaikat pencatat. Langsung setelah ibu baca doa ini kemudian masuk pasar, ibu sudah punya saldo 1.000.000 pahala dalam catatan malaikat itu. Dan lumayan tuh 1.000.000. Cukup tidak, bahkan Allah hapus 1.000.000 kesalahan lagi. Bahkan Allah akan angkat derajatnya dan Allah langsung bangunkan satu istana di surga. Wah, luar biasa. Hanya membaca doa ini saja. Ustaz, saya tidak hafal Ustaz. Nanti baca doa ini larinya ke Inna A'tayna umpamanya. Ya ibu kan bisa tulis, tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Latinnya ditulis. Nanti tulisannya Bu dilaminating, kemudian diselipkan di tas atau dompet ya. Jadi setiap masuk pasar ambil, nanti disangka ATM, gak apa-apa ya, asal jangan pula itu pula yang dikasihkan, ATM-nya malah dalam tas gitu. Jadi baca saja gak apa-apa, baca dulu. Kalau terus-terusan dibaca kan lama-lama hafal juga tuh. Kalau orang itu terus membaca setiap masuk pasar itu dia baca, dia lama-lama hafal sendiri. Kalau tidak hafal tidak ada masalah melihat. Syukur-syukur kalau ibu yang punya pasar, ibu buat di gerbang pasar doain ditulis. Jangan masuk pasar kecuali Anda baca doa ini, kan mantap.
Atau ibu tidak punya pasar, ibu buat aja pakai banner gitu ya. Kemudian kerjasama dengan orang yang pasar, bisa nggak Pak ini ditempel di gerbang itu, kan bagus tuh, kerjasama yang baik tuh. Intinya bahwa bagaimana pahala orang yang masuk pasar ini hanya dengan membaca doa yang sangat pendek, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek ya, bisa ulang-ulang, insyaallah mudah hafalnya. Dari sini kita tahu bahwa ada amalan-amalan ringan yang bernilai pahala besar. 1 juta pahala luar biasa. Wallahu alam, ini diantara keterangan hadis dari poin ke-13. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada.